dari bawah. Makanya piramid begini. Nah, maaf Pak, putus ya Pak. Ya. Iya, ini suaranya hilang, Pak. Betul, koneksi ini Pak Ayung sedang ada kendala itu. iya. Ini sekarang masuk ya, udah. Oh, Iya. udah. Betul Udah. Pak. Yes. Nah, oke. Yang pertama, 2 minggu yang lalu saya nyampaikan Jesus is the head. Jadi kalau leadernya itu bukan suka doa ya, selalu mimpin doa, selalu mengawali doa, apa-apa betul mengandalkan Tuhan ya, mengandalkan Tuhan seperti tadi doanya siapa ya, Ibu Lili, mengandalkan betul-betul Tuhan, itu nanti orang yang di bawah itu kelihatan. Karena contohnya di Jawa Timur itu dari dulu seorang pemimpin yang namanya Pak Bernard Nyoto Raharjo itu betul-betul hidup doanya itu yang meneladani kita semua, sehingga kita ini ikut, nah, karena ada contohnya. Nah, itu leader itu begitu ya, ada doa, ada me time dengan Tuhan ya, waktu dengan Tuhan yang begitu, ini kegerakannya juga doa. Waktu terpuruk, chapter terpuruk, dia juga Pak Berat ngajak mencari seseorang, ketemu dengan saya, berdoa berbulan-bulan sampai akhirnya Tuhan bangkitkan chapter yang mati itu, sehingga ada kehidupan lagi. Ya. Ada satu rahasia teman-teman semua ya, selain dikasih Tuhan, ada satu kebenaran yang dikatakan kenapa Alkitab itu selalu mengarah kepada kepada pria. Karena bukan cuma pria itu wakilnya Yesus ya. Jadi hierarkinya itu Allah Bapa, Kristus, yaitu kepala rumah tangga, yaitu imam, yaitu suami ya, atau papa, kemudian istri dan anak-anak. Jangan dibalik-balik. Nah, kenapa ini? Itu kalau digali arti aslinya waktu penciptaan, itu nyumber. Kalau sumbernya ini sumbernya ini keruh, sumbernya ini asal-asalan, sumbernya ini menjalankan apa aja, nggak ada semangat, nggak ada inovasi, nggak ada kepercayaan, itu nanti bawahannya itu juga kayak begitu. Hebat ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kuncinya di sini. Makanya kenapa iblis itu tahu prinsip ini. Iblis tahu betul, makanya iblis selalu menyerang, selalu dengan tipu dayanya untuk menghancurkan pria-pria yang berdoa, pria yang sukanya firman Tuhan, yang betul-betul yang hidupnya mau kudus. Ya, kita harus hidup kudus, hidup benar. Ya, itu makanya kenapa selalu diserang. Nah, termasuk di keluarga juga diserang komunikasinya, hubungan satu dengan yang lain. Itu pekerjaan si iblis. Dia datang, si iblis itu bapak pembohong. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, tetapi aku Tuhan itu memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya, Bapak Ibu, saya remind lagi, agak jemu-jemu supaya perjalanan hidup kita terus ini, pelayanan kita di Full Gospel maupun di gereja kita itu performanya itu betul-betul seperti Kristus ya. Coba kita nggak usah saya teladan saya pertama yang di dunia itu Pak Bernard. Tetapi teladan saya yang di Alkitab itu Yesus.
Yesus Tuhan itu bayangin 100% manusia, dia tiap hari dikatakan Alkitab. Dia tiap hari dia berdoa waktu subuh jam 4 waktu matahari belum ada. Nah, berhubungan dengan Bapaknya. Maka itu dia bilang kepada murid-murid, tidak akan kau sanggup berjaga-jaga 1 jam bersama aku waktu dia di Getsemani. Itu tantangan berat, bukan main. Nah, kita semua menghadapi tantangan. Nggak ada satu orang pun di tempat ini, kita pun manusia di seluruh dunia yang kebal masalah. Semua punya masalah. Maka itu kenapa Tuhan ajarkan selalu berdoa. Cari wajah Tuhan. Jangan andalkan kepintaran, jangan andalkan pengalaman, jangan andalkan keuangan. Jangan andalkan semua yang saudara peroleh. Ya, jangan. Harus belajar seperti Daud, andalkan Tuhan. Selalu bertanya, komunikasi. Itu seorang leader ya. Nanti nurun. Ya, tolong untuk para RP yang lainnya juga. Nah, sekarang trustworthy. Bagaimana seseorang bisa dipercaya? Kalau dia menjadi orang kepercayaan. Coba tolong salah satu bisa bacakan, mungkin Pak Rubin atau mungkin Pak Johan. Nehemia 5. Nehemia ini ya Bapak Ibu menginspirasi jutaan orang dan juga menginspirasi yayasan ataupun sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang hebat-hebat itu leadership, John Maxwell maupun juga Harvard School, Princeton University, semua yang di Amerika itu terinspirasi semuanya Nehemia. Nehemia ini betul-betul leader yang yang ada ditulis di bukunya Super Als ini yang saya akan sampaikan ya kepada semua teman-teman di sini. Coba Nehemia 5 ayat 14 dan 15. Tolong bacakan Pak Johan atau siapa? Ya, Nehemia 5 ayat 14, beginilah bunyi firman Tuhan, sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Ayat 14, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Ayat 15, tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Wow, haleluya. Haleluya, coba garis bawahi ya ini. Ya, seperti yang tadi pembukaan saya bicarakan, semuanya ini ada di Alkitab ya. Coba nanti tolong garis bawahi, bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Lihat, kalau bupatinya, leadernya ini korupsi, nyolong ya, baik itu nyolong waktu, nyolong duit, nyolong apa aja, itu nanti ikutin ke semuanya ya, sampai presiden chapter ke member. Ini lihat ya, kalau malas itu juga akan malas, tapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Tuhan ya Pak Johan ya. Teman-teman, nah inilah yang namanya trustworthy. Sebelum kita ini dipercaya orang, kita harus dipercaya sama Tuhan yang nggak kelihatan. Omong kosong ya, kita ini melakukan ini dan itu kalau kita nggak di hadapan Tuhan, melakukan dengan integritas. Yang namanya integritas itu pikiran, mulut, dan hati itu match, sama, itu namanya integritas. Dilihat maupun nggak dilihat orang, kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita tetap menyala-nyala, kita tetap sikap kita, kelakuan kita, mulut kita, pikiran kita itu match, sama terus. Itu namanya leader yang punya integritas. Ya, ayo
Haleluya teman-teman. Kita dari diri kita sendiri menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Kenapa? Karena seperti Nehemia, karena takut akan Tuhan. Selama kita nggak takut sama Tuhan yang nggak kelihatan, kita juga pasti nggak maksimal. Kita nggak mungkin all out melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Seperti makanya muncul di Kolose 3 ayat 23. Kolose ingatkan kepada jemaat pada waktu itu, ya Paulus di Kolose, apa saja yang aku lakukan, mau di chapter maupun kita jadi leader di full gospel maupun di rumah tangga, di pekerjaan kita, ya di kantor, di toko, di mana aja, saudara, lakukan seperti untuk Tuhan itu. Yaitu karena takut akan Tuhan, sehingga kita itu melakukannya itu dengan segenap kekuatan, dengan gigih, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan nanti memberikan dorongan, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, terus kita bisa terus finishing strong, bukan cuma finishing well, tapi finishing strong. Sehingga kita pada akhirnya kita akan ditemukan banyak orang, waduh ini Pak Kamto luar biasa. Aku terinspirasi dengan semangatnya. Ya, tuh enggak berlelah jadi keliling terus, waduh, mentor kita, ya, membuat kita ini bisa tetap semangat. Kita tetap ini karena ada seorang pemimpin yang semangat. Luar biasa Pak Benny yang selalu ya menopang kita, ya. Setiap ada acara ataupun dia selalu hadir. Dia menjadi panutan kami, Pak. Luar biasa ada Pak Dianto yang enggak jeri lelah bergerak. Nah, ini waduh, setiap ini dipercayakan kita kepada Pak Petrus yang luar biasa, sekarang mau berani bangkit lagi. Begitu pemimpin dia bangkit, pemimpinnya menyala-nyala, pemimpinnya semangat, pemimpinnya mau turun jalan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Wah, itu kalau kita semua kembali kepada pelatihan di training 8 prinsip kepemimpinan, ini akan luar biasa. Yang kedua, kepercayaan, transparan, trustworthy, itu dipercaya. Orang bisa dipercaya sehingga di pertemuan chapter tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada topeng, tidak boleh ada kemunafikan. Yang dibenci Tuhan itu kemunafikan, yang dibenci Tuhan itu orang yang suka memutarbalikkan fakta. Kebohongan itu yang dibenci Tuhan. Nanti apa yang ditabur orang kan dituainya, Bapak Ibu. Makanya meeting chapter itu seperti Kisah Rasul 2 ayat 43 dan seterusnya. Bagaimana jemaat mula-mula luar biasa, mereka membagi roti, memecah roti, kemudian mereka berdoa, saling mendoakan. Tuhan tambahkan jumlah bilangan orang. Kenapa? Karena selalu ada jawaban, selalu ada solusi. Sehingga setiap orang yang mereka lemah datang dikuatkan. Mereka yang datang di chapter, ya mereka mendapatkan jawaban. Mereka yang datang di chapter mungkin loyo, mungkin sudah hilang pengharapan. Begitu banyak orang-orang yang antusias yang saling mendoakan. Mereka mendapatkan pengharapan yang baru sehingga mereka bisa kuat menghadapi kehidupan. Itulah ciri-ciri full gospel chapter yang sehat. Chapter yang sehat itu bukan karena merah, hijau dan ini. No. Itu nanti dengan sendirinya. Yang penting kuantitas itu mengikuti kualitas. Kalau kualitasnya meeting kita ini betul-betul sesuai dengan yang pemimpinnya. Ya, seperti tadi awal saya bilang ya, air itu menjadi permukaan. Jadi organisasi spiritual kualitasnya itu ditentukan leadernya. Lalu leadernya ini betul-betul takut akan Tuhan, utamakan Tuhan sebelum meeting acaranya, memotivasi atau menggerakkan member yang lainnya semuanya untuk doa rantai. Doa rantai untuk kita doakan acara itu, yang saksi didoakan, yang akan yang berbicara testimoni atau didoakan. Semua acara baik hostnya atau MC-nya semuanya didoakan, saudara. Kemudian sebelum acara meeting itu ya
outreach terutama, ada hit list, ada orang-orang yang kita rindu untuk dibawa dalam meeting-meeting kita, yang pernah kita ajak omong-omong untuk mereka datang ke meeting. Nah, kalau kita ini bergerak terus seperti kita untuk mempersembahkan pertemuan itu untuk Tuhan, seolah-olah saudara mesti ngomong begini, meeting-meeting kita ini, Tuhan, meeting kami ini akan cepo, akan sia-sia Tuhan, enggak bergairah tanpa hadirat-Mu Tuhan. Tolong Tuhan. Nah, saudara kalau minta ini jadi orang-orang kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Nah, di meetingnya itu, makanya kenapa testimoni itu orang-orang yang dulunya brengsek, orang dulunya dalam kegelapan menjadi terang, hidupnya diubahkan. Itu menyebabkan banyak orang wow, waduh, ini orang luar biasa. Itu yang menyebabkan yang namanya Muhammad Sudi Dharma, orang Madura, orang Muslim. Ya lagi terpuruk, lagi mau cerai, bisnisnya hancur, dikejar-kejar debt collector. Diajak Pak Aditya di chapter meeting. Pertama dia marah, tapi waktu dia mendengar testimoni, wah ini kok kayak saya. Jawabannya apa? Wah, firman Tuhan sesuai dengan apa yang disampaikan kesaksian-kesaksian. Jadi ditoto teman-teman. Sehingga itu betul-betul menemplak. Jadi karena mereka berdoa waktu itu. Manyar chapter itu kekuatannya doa. Banyak orang-orang itu setiap meeting, belum meeting, jauh-jauh hari doa. Ya mencari wajah Tuhan supaya kalau meeting ini nggak disertai Tuhan, nggak ada jawaban, nggak ada pertemuan yang spektakuler, yang luar biasa. Nah di situ teman-teman, bagaimana dia tobat sekarang menjadi pendeta, ketua Bambang barusan lengser, ketua Bambang gerejanya namanya diaspora. Lihat, jadi berkat. Jadi teman-teman begini ya, seringkali kita ini lopos ngomong. Saudara jangan underestimate, merasa, waduh ini orang ini enggak. Kalau seorang sumbernya keruh, saudara bawa, ketemu Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia menjadi lokomotif yang menggerakkan gerbongnya, keluarganya itu ketemu Tuhan semua. Membawa gerbong karyawan-karyawan ketemu Tuhan. Dia menjadi imam di perusahaannya, menjadi imam di keluarganya. Ini loh teman-teman yang banyak para leader yang tidak paham bahwa kenapa Tuhan suruh kita menginjil, kenapa Tuhan suruh bawa setiap orang. Itu saudara, nangkep ya. Nah, saya kasih kesaksian Pak Alex, temannya yang biasa dia ini kerjasama dengan tiang pancang namanya Pak Bambang. Aduh, orangnya itu kayaknya awal-awal kayak nggak gobris, dia memang asalnya dari Buddha. Jadi datang ke gereja itu cuma sekedar temenin istrinya, nggak terlalu antusias. Tapi ada seorang yang namanya Pak Alex Setia Prayoga. Iya, waktu itu ya, dia kasih proyek, ya terus dia bilang nanti komisinya, ya dia bilang nggak usah, kue sementing datang nanggoni pertemuan. Datang orang ini, karena sungkan karena komisinya yaitu Pak Alex nggak diminta, komisinya cuma orang ini datang di pertemuan. Waduh, saudara. Orang ini sekarang betul-betul jadi lokomotif, bisa menjadi imam di keluarganya. Iya, menggerakkan yang dulunya nggak tahu hal itu. Dan juga di kantornya. Dan dia sekarang antusias karena dia bergerak ikut dengan kami. Ya, jadi donatur di pesat. Ini yang namanya berbuah tetap yang di Yohanes 15 ayat 16 itu. Betul-betul dia berbuah, karakternya buah roh. Betul-betul ini namanya Bambang ini. Orang mana nyangka? Padahal Pak Alex cuma rindu orang ini ketemu Tuhan. Nah, ini namanya orang kepercayaan. Kita pasti sama Tuhan nanti akan dipercayakan perkara besar. Ya, trustworthy. Meeting-meeting kita dipenuhi dengan transparansi. Buka, leader harus buka. Waduh, teman-teman saya barusan terjadi, saya tertarik dengan seorang wanita. Itu loh soal begitu saudara buka atmosfernya itu langsung iblis. Teman-teman dengar ya. Adam pertama dia waktu jatuh dosa, ketidaktaatan, dia sembunyi. Dosa itu identik dengan menyembunyikan. Ya, mau dosa apa aja. Ya. Karena nikmat mau di PDW jadi sembunyi. Enggak berani natap tuh bapaknya di surga. Tuh Allah bapak waktu itu jalan-jalan manggil. Coba lihat ini, ya kan? Nah, jadi selalu
nanti akan tertuduh takutan. Nah, itu seorang FGP man, leader FGP man tidak boleh, harus trustworthy, transparan. Nilainya kita itu transparan, terbuka. Enak, orang yang terbuka itu enak, Bapak Ibu sekalian. Ya, tolong apa yang saya sharekan supaya tidak hilang. Teman-teman yang join pagi hari ini, leadership ini penting sekali untuk nanti besok, lusa, selama seminggu, nanti minggu depan kita ketemu lagi, saya bekali lagi, saudara sharekan. Tolong di-sharekan di chapter, ketemu dengan nanti dengan siapa aja, sharekan ya, pengurus, mau di gereja, mau full gospel, supaya menyadarkan kita semua kembali kepada track-nya Tuhan ya. Oke, ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Alek. Ya, Bapak-bapak, seperti yang disampaikan Pak Ayung tadi, sebelum kita menutup, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Jadi apa yang tadi Pak Ayung sampaikan tadi, baik nanti dalam 1 minggu ke depan ini kita praktekkan begitu. Bagi trustworthy tadi, hal-hal yang sederhana. Kalau kita nih Presiden Chapter, VREP, RD, dalam pertemuan ini kita datang apa enggak gitu. Nah, contohnya seperti itu gitu. Dan kita datang tepat waktu seperti itu. Nah, itulah hal-hal kecil yang kita lakukan begitu. Juga di rumah tangga kita jadi contoh keluarga kita, di pekerjaan kita seperti itu. Nah, mari ini apa yang akan terjadi dalam 1 minggu ini kita akan lakukan untuk tema pagi hari ini mengenai prinsip kepemimpinan adalah mengenai kepercayaan, mengenai trustworthy tadi itu. Kita praktekkan sama-sama dan kita akan lihat apa yang impact-nya apa di dalam kehidupan kita. Keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita seperti itu. Nah, tadi Pak Ayung sudah sampaikan dan kita terus bawa di dalam doa. Kalau yang Presiden Chapter, tadi saya sempat ngomong-ngomong dengan Pak Hari, persiapkan dulu, seminggu sebelumnya buat temanya dulu. Kemudian siapa yang mau bicara, dan terus didoakan, sehingga chapter ini pada waktu pertemuan chapter ini, member meeting ini benar-benar ada hadirat Tuhan seperti itu. Hal-hal yang sederhana kita lakukan. Sehingga jangan gusyo. Biasanya kan kita tuh kan gusyo, saudara. Wes gampang sih, penting ketemu kok, mengalir dipimpin sama Roh Kudus. Nah, padahal kita dipercaya Tuhan sebagai leader untuk mempersiapkan. Mari kita hal-hal ini kita lakukan dengan dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Jangan sungkan. Pak Timotius Teguh. Ana sampe ditakokke, Pak. Aja sungkan. Yo, lah enggak, Pak Timotius Teguh coba ngulangin trustworthy itu apa? Ayo share ke kita, Pak Timotius. Ya, shalom Pak Alek. Shalom. Pak Ayung. Ya. Pagi hari ini saya dapat hal yang memberkati saya dan memotivasi. Sebetulnya saya jadi full gospel sudah lama, tapi banyak hal yang memang harus terus digembleng oleh leader-leader saya ini. Trust ini bicara mengenai hal yang kepercayaan, kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Saya menyadari, mungkin saya ini masih belum sepenuhnya bisa dipercaya oleh Tuhan, karena memang perkara waktu ini saya sering miss. Untuk doa pagi aja saya bangunnya sering telat. Terus dipercaya oleh
leader-leader saya juga, dan saya ini juga sering miss juga, dipercaya leader saya yang di regional oleh Pak Kamto, oleh Presiden chapter saya sering juga belum sepenuhnya mengerjakan. Tapi pada pagi hari ini melalui sharing Pak Koayung, puji Tuhan lah, saya mudah-mudahan bisa terus memperbaiki, bisa dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh leader, dan bisa mempercayakan juga hal-hal yang saya dapatkan menginjil kepada orang lain. Ya, Pak Yung, itu Pak Yung mungkin. Haleluya. Sajane kowe iso. Ya, banyak orang omongannya persis kayak kowe. Awal-awale. Terus aku tanya, loh, kalau kowe kia-kia ninggalno kantor, ninggalno pekerjaan, ninggalno kia-kia ya ke Eropa nang ndi apane idamane. Ya nang ngene ndi kowe seneng nang Australia. 2 minggu kowe iso ninggalno, langsung cebungkem, menang. Manusia ini seringkali itu sama Tuhan sering berarut alasan kelemahan lah, inilah padahal ujung-ujungnya orang duwe hati. Nah, sampai suatu hari, tahu nggak, Timotius Teguh, teman-teman, sampai suatu hari ada seseorang ini diajak ke Fulton, tapi sekarang dia udah meninggal, jadi presiden menyala-nyala. Gara-gara apa? Dia diizinkan Tuhan sakit parah, ya operasi nggak tahu apanya, empedunya atau apa, DR kaset rumah sakit. Yang ngasih undangan selalu dibuang, undangannya nggak pernah ini ditakoni. Dewe saya ini kok alasannya selalu repot nih, toko terus sampai dia buka pabrik sampai gede. Ya, anu ini diperbesar, tapi pekerjaan Tuhan nggak direspon. Akibatnya atau enggak di rumah sakit, tapi di rumah sakit ini bisa ninggal sampai tahu enggak 2 minggu di rumah sakit, dia atu-atu jalur doa. Begitu dia disembuhkan Tuhan, langsung all out. Apa pengen jaluk sing koyo ngono teman-teman? Lah iso ojo tenan, harus responi kayak Gideon. Iya, kita semua memang kita nggak mampu atau wedi macam-macam, tapi itu tipuan si iblis, Besta. Ya, padahal Tuhan itu pengen dadino Timotius Teguh, Kanto, semua itu orang-orang primane Tuhan. Ya, orang-orang prime-nya Tuhan, orang-orang spesialnya Tuhan. Kalian semua ini orang spesialnya Tuhan. Dano sehingga Kenapa aku bisa tahu? Wong Gideon itu lebih parah dari saudara dan saya. Nanti bacaan ya di Hakim-Hakim 6. Gideon itu tukang ini loh, bukan tukang kebun loh, lebih parah lagi. Ngambil biji buah arah. Jadi apa ya, honorer. Bayangin. Ya, saudara semua ini orang hebat semuanya, pengusaha, ya percayakan Tuhan. Tuhan kasih kekuatan untuk memperoleh harta bangsa-bangsa untuk kerjanya. Tapi Tuhan minta, tidak akan kau sanggup berdoa 1 jam. Jika waktu loh. 18 jam. Golek duwe 8 jam. 24 jam podo kabeh. Apa waktune Pak Timotius Teguh beda mbek Pak Alek? Enggak. Podo ambek aku. Podo, apa aku 48 jam. Kowe 24. Enggak. Masalahnya kowe mau apa enggak? Kedua, itu harus bisa ngelola waktu. Harus ada prioritas. Nah, iku lek mbok lakuno, Tuhan ngomong, "Hai Gideon, pahlawan gagah perkasa." Gideonnya itu durung apa-apa, makanya dia bilang, "Tuhan, aku ki sapa Tuhan? Ojo wong lain-lain." Nah, iku seringkali kita semua gitu, padahal Tuhan pengen jadikan kita ini orang-orang luar biasa. Privilege yang Tuhan berikan, orang-orang kepercayaan Tuhan. Oke? Ya. Oke. Terima kasih keterbukaannya Pak Timotius Teguh. Ya, Terima kasih Pak Ayu.